Eh, Oke, kita masuk ya. Kita review dulu. Nah, kemarin kan hukum dasar kimia ada 5 ya. Ini kakak ada slide-nya sih hukum dasar. Kita ke sini dulu berarti. Kalau persamaan reaksi, Albi masih bingung nggak? Penyetaraan. Masih. Ya, dan ntar kita review juga ya. Atau kita Hmm. urutan ini aja kali ya. Dari penyetaraan reaksi dulu ya. Ya. Oke. Nanti kalau misalnya Albi ada yang bingung, langsung tanya aja ya. Iya. Oke. Nah, di sini untuk persamaan reaksi kimia, ya, tipsnya adalah koefisiennya jumlahnya harus sama di kiri dan kanan. Ya, koefnya sama kiri dan kanan. Nah, penyetaraan ini dia ada tipsnya. Tipsnya itu urutannya pertama, setarakan atom selain O dan H. Atom selain O dan H. Nah, ini biasanya H dulu, terakhir baru O. Ya, kenapa setarakan atom selain O dan H? Karena O dan H itu biasanya ada di banyak senyawa. Jadi misalkan nih, di sini ada C2H4 gitu ya. Dibakar, akan menghasilkan CO2 plus H2O. Nah, kalau kita fokusnya sama O dan H, O itu ada banyak tuh. Ya, ada di sini. Nah, dia ada dua. Jadi di kanan aja O itu ada di CO2, ada juga di H2O. Ya, jadi kalau misalnya kita setara ini sama yang banyak, nanti nggak akan setara-setara. Ya, jadi untuk aturannya, biar lebih cepat, jadi kita setarakan atom selain O dan H. Selain O dan H ada atom apa aja nih, Elbi? C. C, oke. C-nya di sini, di kiri ada berapa nih jumlahnya? Ada dua. Dua. Di kanan ada berapa? Ada satu. Satu. Nah, penyetaraan itu kita fokusnya di yang paling sedikit. Karena kalau yang di paling yang banyak, nggak akan setara-setara. Nah, caranya adalah yang banyak dibagi yang sedikit. Berarti dua dibagi dengan satu. Dua. Hasilnya kita taruh dijadikan koefisien. Dua. Oke. Sekarang atom selain O dan H, ada lagi nggak? Nggak ada ya. Berarti kita lanjut ke H. H-nya di kanan, di kiri ada berapa nih, Elbi? Ada empat. Empat. Di kanan ada berapa H-nya? Ada dua. Dua. Berarti caranya gimana? Tulisnya di empat atau di dua? Tulisnya di Yang kecil, dua. yang mana? Dua. Oke. Berarti caranya gimana? Empat per dua. Hasilnya dua, berarti kita taruhnya di sebelah mana nih duanya? Di depannya siapa? H. Iya, H2O. Nah, kalau udah setara C, udah setara H, nanti kita tinggal O. O di kiri ada berapa nih O-nya? Ada dua. Dua. Oke. Di kanan? Ada ada tiga. Nah, kalau kayak gini, kakak Ada empat. empat ya. Hati-hati ya, ada jebakan Batman nih ya. Jadi kalau ada koefisien, dia wajib dikaliin. Ya, jadi di sini 2 tambah 2, jadi 4. Berarti kita taruhnya di apa? Kita tulisnya di 2 atau di 4? Di dua. Di 2. Berarti sama 4 per 2. Duanya ditaruh di mana nih, Albi? Di depannya siapa? Di depannya O yang Oh, sebelah 2. kiri. Iya, betul. Nah, ini jadi setara. Gitu. Jadi, pokoknya dalam penyetaraan, setarakan atom selain O dan H, terus H dulu baru O. Ya, atau bisa juga ini aturan ini juga berlaku sama misalkan atom bebas. Atom bebas tuh kayak gini nih. Kakak contohin lagi misalkan N2 plus H2 menghasilkan NH3. Ya, ini terlalu terlalu sederhana sih ya, tapi nggak apa-apa dia, udah keburu ditulis. Ini berarti kita dari apa dulu nih, Elbi? Dari Yang atom apa dulu? N.
N. Ada berapa nih N-nya? Ada 2. Di kanan ada berapa? Ada 3. N. Nggak ada 1. Ini H ya. Satu. Berarti tulisnya di? Di sebelah kanan. Iya, good. Kita taruh ya, 2. Terus apa lagi? Berarti H ya. H-nya di Oh, sini. 2. Yang di kanan, ada, ini 3 ya. oh berarti ada 6. 6. Jadi berapa nih? 6 per Iya, 2. 2. 3. Nah, setara. Yang agak ribet itu reaksi asam basa. Asam basa dia agak lumayan ribet, tapi nanti kita pelan-pelan ya, step by stepnya. Ini kalau ini reaksi pembakaran namanya. Kalau pembakaran tuh ciri-cirinya hidrokarbon. Hidrokarbon itu hidrogen sama karbon dibakar, dia butuh oksigen. Akan selalu menghasilkan CO2 dan H2O. Ini pembakaran sempurna. Jadi rata-rata reaksi pembakaran itu hasilnya selalu CO2 dan H2O. Gitu. Ini berlaku misalkan pada kendaraan gitu ya. Terus misalkan bakar kertas, itu pasti nanti kan ada asap yang keluar tuh. Ada juga uap air gitu. Nah, ini ada juga reaksi asam basa. Nanti ini asam basanya dipelajarin lagi di kelas 11 sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita kenalan dulu. Asam itu yang dia ada H di depan. Basa ini ada OH. Gini aja lah ya. Ada OH di belakang. Kalau ini ada H di depan. Jadi semua yang ada H di depan itu berarti asam. Semua yang ada OH di belakang itu basa. Contohnya misalkan kayak eh, asam lambung ya. Asam lambung dinetralisir sama obat mah. Ini kalau pernah sakit perut nggak, LB? Pernah. Telat gitu makannya. Kan asam lambungnya ini ya, naik ya. Jadi kan pengen sendawa terus. Nah ini, ada H-nya di depan, ada OH-nya di belakang. H ketemu OH, itu kita tulis dulu ya jadi H2O. Ya, asam dan basa itu menghasilkan air. Garam dan air. Nah, garamnya itu apa? Garam itu sisanya. Tadi kan H2O itu terbentuk dari H dan OH. Ya, berarti sisanya ada apa nih? Atom apa? Ini ada H ketemu sama OH. Nah, berarti atom sisanya apa yang ada di sini? Apa sama apa? CL sama Mg. L sama Mg, betul. Nah, kita nulisnya sesuai urutan. Kalau di sini kan Mg-nya yang di depan ya, Cl-nya di belakang. Berarti MgCl. Garamnya adalah MgCl. Nah, sekarang Mg berapa, Cl berapa? Dia tukeran. Jadi kalau Mg lihatnya di H, kalau Cl lihatnya di OH. Gitu. Berarti Mg-nya berapa? Jumlahannya di sini 1. Di sini 1. jumlah OH-nya 2. Berarti Mg-nya 1, Cl-nya 2. Jadi MgCl 2. Gitu. Lagi nih, sebelum kita masuk ke penyantaran. Misalkan yang agak ribet dikit, H2SO4 ya, bereaksi sama aluminium hidroksida, AlOH 3 kali. Ingat, asam ketemu basa, selalu kita tulis air, H2O. Ya, berarti sisanya apa? Atom sisanya ada apa nih, LB? H sama OH-nya udah ketemu jadi H2O. Berarti sisanya ada apa sama apa? Itu S, terus, Ini dia satu kesatuan, SO4. oh, Berarti ada apa, LB? Al sama SO4. Siapa duluan? Al dulu atau SO4 dulu? eh, Lihat urutan ininya. Siapa yang duluan? Mana yang di depan, mana yang di belakang? berarti SO4. SO4 di depan atau di belakang? Oh, berarti AL dulu. Iya, Al dulu ya. Karena dia ngikutin ini awalnya. Berarti Al dulu, baru SO4. Nah, sekarang berapa banyaknya Al, berapa banyaknya SO4? Ingat kalau udah ngomongin banyaknya, berarti dia tukeran. Berarti banyaknya SO4, lihat jumlahnya OH, banyaknya Al, lihat jumlahnya H.
Berarti AL-nya berapa? AL-nya 2, 2, SO4-nya berapa? 3. 3. Nah, karena S sama O ini adalah dua atom, jadi kalau dia lebih dari satu atom, ciri-cirinya huruf besarnya lebih dari satu. Kalau kayak gini, ini satu atom. Kalau kayak gini, ini satu atom. Atau misalkan gini, ini satu atom. Tapi kalau kayak gini, nah ini adalah dua atom. Jadi ini adalah senyawa. Nah, ini dua atom. Gitu. Bisa bedain, LB? Bisa. Oke. Nah, karena di sini ada dua huruf besar, jadi kalau lebih dari satu wajib pakai tanda kurung. Gitu. Habis ini ada yang mau ditanyain sebelum kita Enggak. setarain? Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Sekarang kita setarain. Ingat urutannya, atom selain O dan H dulu, H terakhir baru O. Selain O dan H ada siapa nih di sini LB? Untuk yang ini ya dulu nih. Ada AL. Ada AL, oke. Yang ini dulu berarti ya. AL-nya berapa nih LB? Ada 2. Ya, di kanan ada dua, di kiri ada berapa? Ada 1. Satu. Berarti ditulisnya di satu atau di dua? Di 1. Di satu. Gimana caranya? Berarti jadi koefisiennya. Dibagi dulu. Ya, dibagi berapa bagi berapa? 2/1. Oke. Duanya ditaruh di depan? Ya, di depannya AL. Oke, good. Ada apa lagi nih yang harus kita setarain? Ada S. S. Oke, S-nya berapa nih, LB? S-nya ada, yang di sebelah kiri ada Yang 1. di satu. Oke, yang di sebelah kanan berapa? Yang di kanan ada 3. Good. Ditulisnya di mana? Di satu atau di tiga? Di 1. Oke, berarti berapa bagi berapa? Tiga per satu. 1. Tiga. Taruhnya di mana nih? Depannya siapa? Di depannya H2. Oke. Lanjut, setarain atom apa lagi? Atom H. Kak, oke. Hanya berapa nih di kiri? Ingat ya, ada angka di depan, wajib dikaliin. Berarti ada 6. Ditambah berapa nih? Itu Nah, kalau ada, kayak gini, 3 dikali juga ke depan. Ya, karena oh, 3 ini kan dalam kurungnya ada O sama H. Jadi O sama H jumlahnya masing-masing dikali 3. Terus karena di sini ada koefisien di depan, berarti semua huruf yang ada di belakang atau atom yang di belakang itu wajib dikaliin sama 2 gitu. Jadi kalau kayak gini berarti, tinggal berarti ada 6. ya. Oke, totalnya jadi berapa LB? Ada 12. 12. Yang di sini berapa? Di sebelah kanan ada ada 2. 2. Jadi ditulisnya di mana? Berapa bagi berapa? Ditulisnya nanti di sebelah kanan. Oke, 12 per 2. Berapa tuh? 6. Taruhnya di mana? Di sebelah kanan depannya H2. Oke, udah setara. Ya, jadi kalau kita pakai aturan ini, penyetaraan, mana tadi? Nah nih, selain O dan H dulu baru O, lebih mudah. Coba LB kerjain yang ini. Yang ini nih LB. Yang HCl. Mau coret di situ, nanti dibacain hasilnya. Iya. Oke.
Udah Kak, Udah, apa? HCl-nya berapa? hasilnya 2HCl plus Mg dalam MgO-nya. kurung OH2 Mm-mm. plus MgCl2 plus 2H2O. Oke, kita cek ya. Hanya 2 kali 1, 2. Di sini juga, oh ya, di sini 2 sama 2 ya, berarti 4. Di sini 2 kali 2, 4. Hanya udah setara. Mg-nya udah setara. Cl-nya di sini 2, di sini 2, oke. O-nya 2, 2. Oke, benar jawabannya. Sampai sini ada pertanyaan buat penyetaraan? Enggak. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita akan review tentang hukum dasar kimia. Nih, kakak udah buatin simpelnya gitu. Nah, pertama itu ada hukum kekekalan massa. Ya, jadi massa itu kekal, dia nggak akan berubah. Jadi kalau misalkan kita ngebakar kertas nih, Elbi ngebakar kertas, nanti kan kalau Elbi ngebakar kertas yang terjadi apa sama kertasnya? Terbakar hilang. Terbakar hilang. Nah, dia menghasilkan apa si kertas itu? Ada abunya, Abu, ada apa lagi? ada asap. Nah, ada abu dan asap. Jadi misal nih, ini ada kertas. Kertas ini misalkan beratnya 1 gram gitu ya. Terus dibakar nih. Dibakar. Nanti dia akan hasilin apa? Ada abu, ada asap. Ya, abu sama asap. Ini kalau misalkan semua asap itu ditampung, dia juga akan menghasilkan sama 1 gram. Gitu. Jadi massa itu akan selalu tetap. Jadi massa sama sebelum dan sudah reaksi itu bakalan sama gitu. Atau misalkan kalau kita masak air ya, Elwi masak air nih. Ini panci nih ceritanya nih. Ini ada airnya. Ya, kalau misalkan air ini dipanasin apa yang terjadi? Dia bakal menguap kan ya. Iya. Nah, menguap. Ini kalau misalkan asap ini kita tampung, ya, terus misalkan awalnya misalkan airnya berapa ya? 500 gram gitu beratnya. Terus dia akan menguap. Ya, tergantung ya berapa lama ya. Kalau misalkan sampai lama banget, sampai gosong nih, bisa nguap semua. Ya, kalau misalkan yang nguap semua, semua uap itu kalau kita tampung di ruangan tertutup, dia bakalan sama juga kayak 500 gram. Jadi intinya, Lavoisier itu bilang kalau massa itu nggak akan ada yang hilang. Dia cuma bisa berubah bentuk. Kayak tadi nih, kayak kertas ketika dia dibakar, dia berubah bentuk jadi abu sama asap gitu. Jadi dia nggak bentuk kertas lagi, tapi massa abu dan asap itu kalau misalkan ditimbang, dia bakalan sama kayak massa kertas yang awal. Sampai sini paham, LB? Paham. Nah, ini gampang banget nih. Biasanya kayak gini nih soalnya. Misalkan ada 200 apa ya? 200 H2O gitu kan. Dipanaskan, dia akan misalkan menghasilkan atau enggak kertas gitu ya. Ini misalkan ada kertas, ini ada kertas dibakar. Ya, misalkan tadi reaksi ininya 50 gram. Terus ternyata dia menghasilkan abu dan asap. Asapnya misalkan dia 20 gram. Berapa nih beratnya si abu? 30 gram. 30 gram, gampang banget ya. Intinya Hmm. totalnya sama aja. Nah, kita lanjut ke perbandingan yang kedua, ya. Hukum yang kedua itu namanya hukum perbandingan tetap. Pros, gitu. Jadi perbandingan itu selalu tetap. Ini sebenarnya kakak punya slide PPT ya. Coba kita ini dulu. Share-nya. Kita stop share dulu. Biar lebih ke gambar ya. Nah, ini ada peta konsepnya. Nah, ada keyword-keywordnya di sini. Massa unsur itu dia selalu tetap dan dia berupa bilangan bulat. Nah, nanti dia pros ini akan sama kayak Dalton. Cuman kalau Dalton itu dia perbandingan berganda. Nah, kita lanjut aja deh.
Nah, ini penerapan hukum Last-Walser ya. Ini kalau sedikit ya teorinya. Nah, air di bumi kita itu nggak akan pernah habis. Kenapa? Karena ada yang namanya siklus air. Gitu. Jadi air itu berputar aja. Kenapa? Karena nggak ada massa yang hilang. Ya, mulai dari air ketika lagi panas terik nih, air laut ketika kena matahari dia akan menguap. Ketika dia menguap, lama-lama uap-uap itu akan terkondensasi jadi awan. Awan itu lama-kelamaan akan jenuh dan dia akan turun lagi jadi hujan. Gitu aja. Makanya air itu dari zaman dulu sampai sekarang nggak pernah habis. Padahal air bersih kita itu totalnya cuma kurang dari 1%. Gitu, dari total air yang ada di dunia ini. Kebanyakan air itu adalah air laut, yang air asin. Kan kalau air asin nggak bisa dikonsumsi ya. Nah gitu. Kenapa 1% itu dia nggak habis? Karena dia ada siklus air. Atau nih kayak ini lagi nih. Misalkan ketika ketika dingin kita akan cenderung apa? Kalau dingin banget suhunya, ngeluarin airnya dalam bentuk apa? Keringat atau jadi pengen bolak-balik ke toilet? Pengen toilet. Toilet. Terus kalau misalkan lagi panas terik, jadi cenderung keringatan. Jadi air yang kita minum sama air yang keluar itu dia dan air yang tersimpan di dalam tubuh itu akan sama masanya. Gitu. Itu si hukum Laplace. Nah, ini yang tadi ya. Ini misalkan 4 gram, 1,6 berarti totalnya 5,6 gitu. Nah, di sini mana nih LB yang yang tidak mengikuti hukum kekalahan massa? A, B, C, D atau E? Hmm. Yang C, Yang C. Kenapa yang C? karena dia 10 gram. 10 sama 15 ya, dia nggak balance Ya. ya. Harusnya dia sama. Oke. Ini paling gampang lah ya. Puasa. Nah, sekarang pros. Nah, nih. Jadi kalau pros itu perbandingannya, jadi kalau misalkan air nih, air itu dia kan perbandingannya itu H2O. Jadi di sini 2 banding 1 gitu. Atau misalkan kalau dari perbandingan massa molekul relatifnya 1 banding 16 gitu. Nah, kalau misalkan intinya dia perbandingannya akan selalu tetap. Nanti kita lihat contoh soalnya ya. Ini penerapannya dulu nih. Nah, jadi dia untuk memasak itu takaran itu punya untuk memasak resep itu dia punya takaran masing-masing gitu. Kayak misalkan buat nasi goreng. Buat nasi goreng kan pasti harus presisi antara garam ya nggak sih, bumbu, nasinya. Nggak mungkin kan nasi gorengnya 1 piring, garamnya satu satu bungkus gitu kan, nggak mungkin kan. Nah, jadi dia harus tepat gitu. Itu contoh penerapannya. Atau misalkan buat kue gitu. Antara susu, terus pengembang, telur, dan sebagainya itu harus pas takarannya. Nah, ini contohnya. Nutupin ya, tergeser. Nah, kalau di sini caranya ngerjain hukum pros itu kita fokus sama perbandingan yang paling kecil. Terus yang kedua, ini tipsnya perbandingannya paling kecil. Perbandingan terkecil. Yang pertama, yang kedua, dia berlaku juga hukum Lavoisier. Jadi total masanya sama. Sama. Nah, nah, kalau kita fokus ke perbandingan terkecil berarti yang mana nih? Yang 7, 14 atau 21? 7. 7. Ya. Terus kita tes nih, 7 tambah 8 benar gak hasilnya 15? Iya, Benar. Berarti kalau ini perbandingan FE berbanding S-nya berarti berapa? Berapa banding berapa? Tinggal kita ini aja nih, 7 berbanding 8 gitu. hmm, Ya, ini juga sama nih, 14, 16, 30. Ini kalau kita kecilin sama-sama dibagi berapa nih, LB? sama-sama di sama-sama dibagi 2. Oke, dibagi 2 ya. Ini kalau kita bagi Ya, 2, 14 bagi 2 jadi 7, 7, 16 bagi 2, 8.
30 bagi 2, 15. 15. Yang ini sama-sama dibagi berapa? Dibagi 3. Dibagi 3. Ini berapa? 7, 7, 8, 8, 15. 15. Jadi semuanya sama nih. Mau di percobaan pertama, kedua, ketiga, perbandingannya selalu 7 banding 8 banding 15. Karena di sini dia tanyanya FE berbanding S, berarti FE berbanding S berarti 7 banding 8 jawabnya. Gitu. Lagi nih, jika dalam FES perbandingannya adalah 7 banding 4. Maka untuk menghasilkan 4,4 gram FES diperlukan FE dan S berturut-turut sebanyak berapa? Nah, ini kalau kayak gini kita tulis dulu nih. Fe direaksikan sama S, menghasilkan FeS. Nah, tadi Fe-nya 7, S-nya 4. Ya, terus di sini hasilnya 4,4. Oh ya, ini bukan hasilnya 4,4 ya, ralat. Tapi yang ditanya kalau misalkan dia 4,4, jadi berapa? Ntar kita hapus dulu. Nah, ini kalau misalkan dia jadinya 4,4, berapa Fe, berapa S-nya? Nah, nih. Kalau kita baca nih. Maka untuk menghasilkan 4,4 gram senyawa FeS diperlukan Fe dan S sebanyak berapa? Gitu ya. Sama kayak tadi, prinsip hukum pertama yang udah kita pelajari, siapa tadi? Lavoisier, prinsipnya apa? Jumlah atom kiri sama dengan, atau massa yang ada di sebelah kiri sama dengan massa yang ada di sebelah kanan. Kanan. Ini kalau dijumlah berapa nih, LB? Itu 11. 11. Berarti total FeS itu adalah 11. Nah, sekarang gimana caranya dari 11 ke 4,4? Ini kalau bingung sama koma, komanya hilangin dulu aja jadi 44. Dari 11 ke 44 ini berapa kalinya nih, LB? Dikali 4. Dikali 4. Nah, kalau ini dikali 4, berarti yang awal juga harus kita kali 4. Kali 4, 7 kali 4 jadi berapa? 28. 28. 4 kali 4, 16. 16. Balikin lagi komanya. Tadi ada satu angka di belakang koma. Berarti 4,4. Berarti ini 1,6. Yang ini 2,8. Gitu. Masih bingung nggak? Ya, kita lanjut ya. Yang ini. Ini mirip nih. Ca sama S. Ca plus S dihasilkan jadi CaS. Ya. Kalau misalkan tadi Ca-nya 5, S-nya 4. Jika 10 gram kalsium direaksikan dengan 9 gram serbuk belerang, kalsium berarti Ca ya. Yang ini jadi 10 nih, yang ini jadi 9. Berarti CaS-nya jadi berapa? Nah, sama kayak tadi. Kenapa dia? Pencet. Udah, biarin dulu aja ya. Ini dua nih. Ini sama ya kayak tadi ya, hukum Lavoisier dulu. Berarti kita jumlah ini. 5 tambah 4 jadi berapa nih, Albi? 9. 9. Ya. Nah, sekarang dia diubah jadi 10 sama 9. Coba kita lihat berapa kalinya nih. 10 dibagi 5 berapa? 2. 2. 9 dibagi 4 sekitaran 2 juga ya, 2 koma ya. Nah, kita ngambilnya 2 koma sekian. Kita ngambilnya yang paling kecil. Gitu. Nanti kita belajar reaksi pembatas. Jadi pokoknya kalau ada angka yang agak besar, koma, sama angka yang kecil, kita pilihnya angka yang kecil. Kecil dipilih. Nah, berarti kita pilihnya 2. Berarti ini semuanya kita kaliin 2 nih. Berarti 5 kali 2 kali 5, 10, berarti dia habis. Ini 2 kali 4, 8. 8. Nah, berarti di sini ada sisa 1 gram. Nah, berarti kalau yang 9 jadinya berapa nih? Dikaliin 2. Berarti 18. 18. Jadi, massa yang dihasilkan 18 gram CaS. Kalau ditanya massa sisanya, berarti yang tadi, yang dia ada angka komanya.
Berarti yang sisa adalah 1 gram siapa nih? 1 gram dari belerang. Sampai sini ada pertanyaan, Elbi? Enggak. Nggak ada. Oke, kita lanjut ya. Ini kenapa dia muncul sih? Bentar, annotate-nya kita hilangin dulu. Ini kakak hapus ya. Lihat. Oke. Nah, sekarang hukum Dalton. Nah, kalau pros tadi itu perbandingannya selalu tetap, kalau Dalton itu dia salah satunya tetap, salah satunya kelipatan. Nanti kita bahas. Ini contohnya, kayak misalkan di karbon sama oksigen, ada karbon monoksida yang beracun, ada karbon dioksida. Dua-duanya sama-sama gabungan dari C sama O. Ya, nitrogen sama oksigen, ada nitrogen dioksida, nitrogen trioksida, ada N2O5 gitu. Jadi jumlah komposisinya itu bisa suka-suka dia. Cuman gabungan dari 2 atom. Ya, C sama O bisa jadi CO2, bisa jadi CO. N sama O bisa jadi NO2, N2O5, NO4, dan seterusnya. Gitu. Jadi intinya kombinasi dari 2 atom itu bisa menghasilkan banyak senyawa. Gitu. Terus di sini juga nih, bahan bakar. Ya, dari hidrokarbon dia bisa jadi banyak banget. Elvi udah belajar belum? Minyak bumi. Jadi dari minyak bumi dia tuh menghasilkan banyak banget dari yang mulai gas LPG, terus ada bahan bakar, terus ada juga yang titik didihnya tertinggi dia jadi aspal. Tuh. Ya, terus dia bahan bakarnya ada minyak tanah, terus ada kerosin, terus ada juga bensin dan sebagainya. Itu contoh dari si Dalton. Nah, sekarang kita masuk ke soal. Nah, ini keywordnya nih. Jadi unsur pertama selalu tetap, unsur yang lain tuh kelipatan. Gitu. Nah, kayak gini nih. Kita munculin lagi. Ya, oke. Nah, di sini ada massa P berbanding dengan massa Q. Nah, kalau kita lihat, di sini masanya perbandingannya untuk P dan Q di percobaan pertama. Ini sama-sama 3,2 ya. Jadi kita baca tabelnya gini nih. Nah, percobaannya. 3,2 banding 3,2 berarti dia jadi 1 banding 1. 0,8 berbanding 1,2. Ini kalau bingung sama koma, komanya hilangin aja. Jadi 8 sama 12. Berarti jadi berapa banding berapa nih, Albi? Em, Sama-sama dibagi berapa? Sama-sama dibagi 2, 2 bisa. Oke, kita bagi 2 dulu. Jadi berapa? 4 Ini jadi berapa? jadi 6. Masih bisa dibagi? Bisa Dibagi berapa lagi? dibagi 2. Jadi berapa? Berarti 2. Ini jadi berapa? Itu jadi 3. Masih bisa dibagi lagi? Enggak. Sebenarnya masih bisa ya. Kalau kita bagi 2 lagi, dia jadinya ini 1, yang ini jadinya 1,5. 1,5. Nah, jadi yang awal kan tadi 1 banding 1. Ini 1 banding 1,5. Nah, jadi dia salah satunya tetap. Nah, salah satunya bisa kelipatan. Kelipatannya tuh bisa 2 kalinya, 3 kalinya, atau setengah kalinya gitu. Nih, soal lagi, unsur P dan R dapat membentuk 3 senyawa. Nah, jadi kita buat dulu nih. Kalau kayak gini kita wajib buat tabel biar nggak bingung. Ada P, ada R. Buat di percobaan pertama, si P itu, ini P dulu ya, P-nya 20%, R-nya 25%. Percobaan kedua, 25%, dan pada senyawa ketiga 40%. Ini masih ngomongin P ya. Hitunglah perbandingannya. Nah, di sini kita suruh nentuin berapa nih perbandingan P sama R. Nah, ini persennya hilangin aja ya. Jadi kita ubah jadi 20 banding
25. Jadi berapa nih? Sama-sama dibagi berapa LB? Dibagi 5. Dibagi 5. Jadi berapa banding berapa? 4/5. 4/5. Oke. Sekarang untuk 3 senyawa jika kadar P di dalam senyawa adalah 20%, 25% pada senyawa 40 hitungan perbandingannya. Oke. 4/5 ya. Ini kita bisa bandingin dulu nih. Jadi dia salah satunya itu ada yang tetap. Ini kayaknya ada yang berkurang deh soalnya. Ini ada yang kurang nih soalnya. Jadi kita nggak bisa lanjutin. Kita yang ini aja ya. Nah ini ada tambahan nih. Ini kita A sama B masih sama. Ini percobaan. Di percobaan 1, kadar A di dalam senyawa 1 adalah 15%. Terus kadar B-nya, pada senyawa 2-nya 30%. Pada senyawa 3-nya 45%. Nah, hitunglah perbandingan B di dalam ketiga senyawa tersebut untuk massa A-nya tetap. Nah, di sini ada keterangan nih, perbandingan A-nya tetap. Gitu. Nah, di sini kalau kita lihat 15, 30, 45. Ini massa A-nya tetap ya, jadi dia selalu sama. Nah, di sini kan total persentase itu kan 100% ya. Berarti massa B-nya jadi berapa nih? Kalau 100% untuk percobaan pertama, kalau A-nya 15, B-nya berapa? 85. 85%. Good. Yang ini 70. 70. Yang ini 55. 55%. Ini agak jelek dikit angkanya nih. Nah, ininya kita harus buat tetap nih si A-nya. Ya, berarti kita sama-sama bagi berapa nih? 15, 30, sama 45. Bagi 15. Bagi 15, berarti 1/2 banding 3. 3. Ya, nah ini berarti, ini angkanya jelek ya. Ini berarti kalau ini 85, 70, 55. Ini angkanya jelek ini. Ya, intinya di sini ya perbandingan berarti 85% banding 70 banding 55%. Gitu. Jadi kayak tadi, dia salah satunya tuh ada yang tetap, satunya lagi dia berganda. Ini kayak lusak masih sama, cuman kalau di apa namanya si Dalton tadi perbandingan massa, ya kalau di sini dia perbandingan volume, gitu. Jadi kita pakai perbandingan volume di sini. Ini misalkan gas hidrogen di sini, ya hidrogen di sini ada volumenya 10 liter dirasakan dengan oksigen 10 liter. Diukur pada tekanan dan volume yang sama. Yang ditanya adalah berapa volume maksimum dari uap air. Ya, ini kita tulis. Di sini aja ya, ada hidrogen, ada oksigen, menghasilkan H2O. Ya, di sini 10 liter gas hidrogen, 10 liter gas oksigen. Nah, kalau kayak gini, Gay-Lussac itu dia, nih keywordnya nih, perbandingan volume sama dengan perbandingan koefisien. Jadi kita harus tarain dulu. Ya, tadi kita udah belajar penyetaraan. Ya, ini hanya udah sama-sama 2 ya. O-nya di sini belum setara. Ya, berarti O-nya di sini kan 2, di sini ada 1. Berarti 2/1. 2. Kita taruh di depannya sini. Nah, karena kita taruh di sini berarti hanya juga berubah ya. Hanya jadi totalnya
4. Yang di sini 2. Berarti di sini 4 per 2, 2. Nah, ya jadi caranya setelah kita dapat perbandingan koefisien ini akan kita bandingin. Ya, jadi kan di sini ada volumenya ya. Ini 10 liter, 10 liter. Berarti kita bagi nih. 10 bagi 2, 5. Ini kan 1 ya, jadi kalau nggak ada tuh 1. 10 bagi 1, 10. Kita carinya yang paling kecil. Nah, ini berarti 5 kalinya. Ya, berarti di sini 5 kali 2, 10 sama 5 kali 1, 5. Ini 5 kali 2, 10. Gitu. Jadi yang ditanya uap air yang terbentuk berarti yang H2O ya. Yang H2O berarti yang 10 liter. Nah, kalau misalkan di sini oksigen di sini ada masa yang nggak habis. Ya, kenapa? Karena awalnya 10, yang bereaksi cuma 5. Jadi dia masih ada 5 liter sisanya. Gitu. Jadi kakak ulang, keywordnya adalah perbandingan koefisien. Jadi wajib kita setarakan dulu. Nah, lagi nih, contoh lagi. Berapa liter gas oksigen yang diperlukan untuk membakar 5 liter gas butana C4H10? C4H10. Ingat kalau dibakar dia pasti membutuhkan oksigen, dia hasilnya selalu CO2 dan H2O. Ini harus LB hafalin nih. Pokoknya kalau ada hidrokarbon pembakaran sempurna, dia pasti butuh oksigen. Pernah percobaan itu kan ya, lilin. Lilin nih, lilin ini kan nyala nih. Kalau kita tutup pakai gelas, apa yang terjadi? Eh, asapnya di dalam gelas. Asapnya terperangkap di dalam gelas. Lama kelamaan, apinya mati nggak? Apinya Udah pernah coba mati. belum? Nanti coba deh di rumah. Jadi kalau lilin itu kan kalau dibiarin itu dia kebakar ya. Apinya nyala terus sampai dengan lilinnya habis. Nah, tapi kalau kita tutup pakai gelas, lama-kelamaan apinya akan mati. Kenapa apinya mati? Karena oksigen di dalam gelas itu habis. Gitu. Itu yang membuktikan kalau pembakaran tuh butuh oksigen. Makanya kalau kebakaran nih, ada kebakaran hutan atau misalkan ada rumah yang kebakar, dia apinya itu sampai gede banget. Kenapa? Karena oksigen itu tuh bebas gitu. Jadi selama dia banyak oksigen, dia akan kebakaran terus gitu. Makanya kalau udah kebakaran rumah, dia butuh waktu yang lama kan buat padamin ya, disemprot sama air. Apalagi kalau kebakaran hutan tuh, kalau kebakaran hutan udah susah banget tuh. Udah mah banyak pohonnya, ditambah oksigennya melimpah banget gitu. Nanti coba ya di rumah ya, lilin, tutup pakai gelas, nanti dia pasti padam. Kecuali kalau misalkan gelasnya bolong. Kalau gelasnya bolong, dia mesti nyala apinya. Ya, itu tadi contohnya bukti kalau misalkan pembakaran tuh dia butuh oksigen. Dan hasilnya selalu CO2 dan H2O. Gitu. Kita setarain apa dulu nih, LB? Tarain C dulu. C dulu. Berapa nih C-nya? Di 4/1. 4 per 1. 4 ya, kita taruh di depan. Terus siapa lagi? Ini H10 ya. A. Ya, di sini berapa? 2. 2. Jadi berapa nih? 10/2. Ya, Hmm. terakhir oksigen. Oksigennya berapa nih? Jangan lupa. Itu ada 8 tambah 5. 8 tambah 5. Jadi berapa? 13. 13. Di sini Ada 2. berarti 13 per 2. 2. Bisa-bisa aja kalau di kimia. Jadi 6,5. Ya, atau bisa juga 13 per 2 gitu. Atau misalkan biar gak koma nih, kan agak janggal gitu ya. Ada ini kan pernya per 2. Berarti biar per 2-nya hilang, kita semua kali 2. Kalau kali 2 semua berarti 2C4H10 plus, ini dikali 2 berarti jadi 13O2 menghasilkan 8CO2 plus 10H2O gitu. Jadi boleh juga nih, biar nggak ada koma-koma. Nah, sekarang di sini dia mintanya untuk membakar 5 liter gas butana.
Ya, agar semua gas butana tersebut habis bereaksi, berapa nih oksigen yang dibutuhkan? Butana itu C4H10 ya, di sini 5 liter. Nah, kalau misalkan cuma ada satu doang, kan kalau yang ini kan kita, kalau dia ada dua apa namanya informasi, ini namanya preaksi nih, preaksi itu yang sebelah kiri. Jadi kalau ada dua data preaksi, kita wajib cari yang paling kecil. Caranya kita bagi nih, tadi 10 liter, koefisiennya 2. 10 liter itu buat 2, berarti untuk satunya 10 bagi 2, 5. Ini 10 bagi 1, ini 10. Kita cari yang paling kecil, 5. Ya, tapi kalau misalkan di preaksinya cuma ada satu informasi doang, kayak yang ini kan cuma 5 liter doang kan, nggak ada yang lain, berarti kita nggak usah bandingin gitu, karena di sini nggak ada saingannya. Nah, lanjutannya nih, berarti yang ditanya adalah oksigen ya. Oksigennya ini 13, ini 2. Nah, caranya koefisien yang ditanya 13 per 2 dikali sama 5. Gitu. Berarti 13 per 2 kali 5 ini tetap aja sih koma. 65 per 2. Berarti 32,5. Ya, 32,5. Masih sama, koma-koma juga. Berarti kalau yang ditanya berapa nih CO2 sama H2O-nya? Berarti kalau CO2-nya 8, OF-nya ya, per 2. Kenapa per 2? Karena yang diketahui si koefisiennya, si volumenya C4H10. Jadi patokannya semuanya C4H10. Dikali sama 5. Ini berarti 4 kali 5, berarti ini 20 liter. Kalau ini H2O-nya 10 per 2 dikali 5. 10 per 2, 5. 5 kali 5 berarti 25 liter. Ya, jadi untuk ini dia membutuhkan 5 liter apa namanya si C4H10, dia butuh 32,5 liter O2, dia akan menghasilkan 25 liter sama 20 liter. Gitu. Ada pertanyaan Elvi sampai sini? Hmm, hmm. Iya, intinya ini nih. Intinya pokoknya, ini sebenarnya nanti di soal nggak sampai koma-koma gini sih. Biasanya angkanya lebih bulat. Intinya nih, perbandingan koefisien itu akan sama dengan perbandingan volumenya. Gitu. Ya, ini keywordnya. Nanti kakak bagi slide-nya di Notion ya. Slide-nya sama Hmm. yang tadi. Nanti kakak rapin lagi. Oke, sekarang kita lanjut. Terakhir ada namanya, ini balik lagi ke sini. Avogadro. Nah, kalau Avogadro, kalau tadi kan Gay-Lussac dia perbandingan volume. Perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volume. Kalau Avogadro, perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan mol. Nih, kita bahas. Campuran gas C4 dan C3H8, volumenya 10 liter. Ini agak ribet dikit soalnya. Tapi ini biasanya sering keluar. Yang tadi dulu deh ya. Nah, di sini ada campuran gas. Campuran gas itu ada CH4 sama C3H8. Jadi dia masing-masing dibakar. Jadi kita buat dua ya. CH4 dibakar, menghasilkan CO2 dan H2O. C3H8 juga sama dibakar, menghasilkan CO2 dan H2O. Pokoknya kalau hidrokarbon dibakar selalu hasilnya CO2 dan H2O. Nah ini CH4 dan C3H8 itu total volumenya adalah 10 liter. Ya sama ya, kita harus setarakan dulu nih. Ini kita cepat aja. Di sini H-nya, ini kan C-nya udah setara ya. Hanya 4, di sini hanya 2. Berarti di sini 4 per 2, berarti 2 kalinya. Ini O-nya 2 sama 2. Berarti total O-nya ada 4. Di sini 2. Berarti 4 per 2 jadinya 2. Ini juga sama nih. C-nya 3. Di sini 1. Berarti 3. 3 per 1 jadi 3.
Hanya 8, di sini 2. 8 per 2 jadinya 4, tinggal oksigennya. Ini berarti 6 plus 4 jadi 10, berarti di sini 10 per 2 jadinya 5. Gitu. Nah, tadi totalnya CH4 ditambah dengan C3H8, totalnya adalah 10 liter. Kalau misalkan ini kita misalkan dengan X, ya CH4-nya, C3H8, berarti C3H8-nya berarti sama dengan 10 liter dikurang sama CH4-nya, si X-nya. 10 liter dikurang dengan X. Nih, kakak misalin sama X biar nggak panjang aja ya. Jadi nanti CH4-nya kita misalkan sama X, C3H8-nya kita ganti 10 dikurang dengan X. Ya, berarti ini X. Kalau ini X, ini pakai hukum yang sebelumnya ya, si Avogadro. Si Jadi dia perbandingan koefisien sama dengan perbandingan mol atau volume. Di sini koefisiennya 1. 1 itu sama dengan X. Berarti kalau duanya jadi berapa? 2 kalinya. Berarti 2 per 1. 2 per 1 dikali X. Berarti sama dengan 2X. Ini sama-sama nih. Sama-sama 1 nih. Berarti langsung aja X. Ini 2 kalinya. Berarti ini 2X. Ya, terus di sini kita ganti dengan 10 min X. Ini 5 kalinya nih, berarti 5 per 1 dikali 10 min X. Berarti sama Kak. 50, ini kita kaliin ya. 50 min 5X. Terus ini 3 kalinya, berarti 3 per 1 dikali 10 min X. Ini soal tersulit versi hukum dasar kimia. Jadi kalau LB bingung wajar. 3X. Saya mukanya serius banget. Ya, ini 4 kalinya ya, berarti 4 per 1 dikali 10 min X. Berarti 40 min 4X. Nah, sekarang kita lanjut ke keyword yang berikutnya. Ternyata dihasilkan gas CO2 sebanyak 24 liter. Ya, kita fokus ke CO2-nya. Ini CO2-nya. Ini CO2-nya. Berarti lanjutannya, CO2 yang ada di CH4 berarti X, ditambah dengan CO2 yang ada di C3H8 berarti 30 min 3X sama dengan totalnya 24 liter. Ya, L-nya ini dihapus aja lah ya, biar nggak bingung. Ya, kita kumpulin ya, kalau kayak gini ya. Ya, X sama X, jadi berapa? Min 2X. Ini kita pindahin, berarti sama dengan 24 min 30. Berarti min 2X, 24 dikurang 30 berarti min 6, berarti X-nya 6 per 2, jadi 3. Nah, di sini X-nya adalah 3 liter. Yang ditanya apa nih? Masing-masing volume masing-masing CH4 berapa, C3H8-nya berapa? Balik lagi tadi, CH4 itu sama dengan X. X-nya tadi 3 liter. Berarti di sini CH4-nya adalah 3 liter. Ini CH4. C3H8-nya 10 min X. Berarti 10 dikurang 3. Jadi 7 liter. Hmm. Ini sering keluar, tapi ini versi yang paling sulit. Biasanya orang di skip dulu. Tapi kalau soal esai ini biasanya poinnya paling gede. Ini kakak ulang ya. Pertama, tadi dia gabungan antara CH4 sama C3H8. Dibakar dulu nih, kita tulis dulu nih reaksinya. Ya, tulis dulu reaksinya, terus kita setarain, jangan lupa disetarain. Yang kedua, tadi gabungan antara CH4 dijumlahkan sama C3H8 itu totalnya 10 liter. Kalau misalkan CH4 itu kita misalkan dengan X, berarti C3H8-nya 10 dikurang dengan X. Sampai sini? Paham, LB? Oke, lanjut. Nah, kita masukin nih. Ini kita masukin X. Ingat tadi pakai perbandingan koefisien. X itu buat 1 kalinya. Buat 2 kalinya berarti 2X. Buat 1 kalinya sama. Ini masih X. Ini 2 kalinya nih koefisiennya.
Berarti 2x. Gitu. 2x itu dapat dari mana? 2/1 dikali sama x. Gitu. Ini 2/1 kali x. Ini 1/1 kali x. Gitu. Nah, sekarang yang C38. Ini 10 min x. 10 min x itu buat satu kalinya. Ya, ini, kecoret. Ini 5 kalinya nih. Berarti 5 dikali 10 min x. Jadinya 50 min 5x. Ini 3 kalinya nih. Berarti 3/1 dikali 10 min x. Jadi 30 min 3x. Ini 4 kalinya berarti 4/1 dikali 10 min x. Jadinya 40 min 4x. Sampai sini ada yang bingung? Enggak. Kita lanjut ya. Nah, clue berikutnya, CO2 itu ternyata dihasilkan dari kedua reaksi itu sebanyak 24 liter. Nah, nanti di soal dia bisa aja yang dihasilkan CO2 total atau H2O gitu. Kalau CO2 total berarti di sini ini kan masing-masing ada CO2-nya nih. Buat yang awal di CH4 itu CO2-nya adalah si X. Di C3H8 tadi 30 min 3X. Dihasilkan 24 liter. Kita pakai persamaan aljabar. Kumpulin X-nya, bla 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 bla, dapat. Gitu. Kalau udah dapet, jangan lu kebalik. Ini biasanya soal ini suka ada jebakan Batman. Jadi dia misalkan volume CH4 dan C3H8. Nah, di sini ada 3 sama 7, ada juga 7 sama 3. Gitu. Jadi jangan sampai kebalik. Lihat dulu nih siapa duluan nih. Oh, CH4 duluan. Berarti 3 dulu baru 7. Karena biasanya kalau di soalnya distraktornya tinggi, distraktor itu pengecohnya tinggi, dia ada kebalikannya. Jadi jangan sampai Albi udah ngitung bener, gara-gara salah baca, yang harusnya 3/7 jadi 7/3. Jadinya salah deh. Ya kan? Nyakit banget ya. Udah sampai Mhm. ini. Jadi harus benar-benar teliti gitu. Karena kalau soal kimia itu biasanya distraktornya tinggi gitu. Distraktor itu pengecoh. Sampai sini paham, Elvi? Paham. Paham. Ini yang paling sering keluar sih. Sampai sini ada pertanyaan buat dari Lavoisier sampai dengan Avogadro? Enggak. Enggak. Oke, kita lanjut ya. Kita klik dulu. Kita balik lagi ke sini. Tadi mana? Ini masih nih kayaknya. Bukan ini. Sambil nunggu, mau latihan buat ini dulu, hukum dasar, atau kita langsung lanjut ke Stokio? Boleh latihan. Latihan dulu, oke. Ini ke Pasir ya, LB. Dasarnya dari HP aja. Cepet. Mhm. Mhm. Nah, masuk gak? Iya, Ini bisa juga lewat Zoom sih sebenarnya. Coba LB kerjain. Bisa dibuka nggak? bisa. Oke.
Nomor satu apa nih Albi jawabannya? Nomor satu Lavoisier. Puasa. Oke, lanjut. Nomor dua, Nomor dua, hmm, ada kata selalu. Mau berapapun dia perbandingannya selalu itu. Itu hukumnya siapa? Ingat gak? Namanya ya. Nama penemunya agak lupa ya. iya, Ini kakak kasih clue. Gay-Lussac itu dia yang tadi ada volume-volume, perbandingan volume. Avogadro itu perbandingan mol. Terus itu perbandingan tetap. Dalton itu perbandingan berganda. Ini kekekalan massa. perbandingan tetap ya. Oke, pros ya berarti. Iya, Maria dikasih istilah ya. Nih sekarang. Hmm, hmm, Oh, ini apa sih? Kelipat berganda Dalton. Dalton. Iya, Hmm. bener. Lanjut. Mau ya agak Hmm. ngitung dikit nih. Empat belas gram. Oke, lanjut. Gaya rusak. Oke, rusak. Iya, bener. Lanjut, nomor 6. Masa yang sama. Masanya sama. Ya, Hmm. ini soalnya Avogadro. Avogadro itu hukum yang terakhir. Kalau yang masa sama itu yang pertama. Oh, oh iya iya iya. Nomor 7. Hmm.
Hmm, Masih ingat caranya? Caranya dibagi dulu. Dibagi terus hmm, dikaliin. di bawah. Awalnya 3 banding 8. Terus diubah nih. Karbonnya jadi 6. 6 itu berapa kalinya 3. Terus nanti yang 8 jadinya jadi berapa? Jadi 16. Iya. Gimana caranya dibagi ya? Ya, Iya, good. Kadang yang buat ribet kimia itu tuh mengartikan soalnya ya. iya. Nomor 8. Hmm, hmm. Kasih clue-nya satunya tetap, satunya kelipatan. Hmm. Yang ini, yang itu yang B. Yang B. Ya bener. Nih ya tetap ya, S-nya sama-sama satu, O-nya kelipatan. Ini sebenarnya bisa juga, tapi dia nggak memenuhi ya. Karena ini 1, 2, ini 4, 6. Jadi dia nggak ada yang tetap. Nomor 9. Nah ini gaya lusak nih. Perbandingan volume. Hmm. Ini perbandingan koefisien itu sama dengan perbandingan volumenya. Lihat koefisien awalnya berapa, terus dia menghasilkan volume berapa. Kalau koefisiennya sekian, volumenya jadi berapa. Ini nitrogen, koefisiennya 2, dia menghasilkan 10 liter. Nah, kalau koefisiennya 3, berarti jadi berapa liter? Berarti
15 liter. Ya, betul. 15. Hmm. Nih, ini pakai 3/2 dikali 10. Gitu. Terakhir. Hmm. Hmm. Ada yang kita pelajarin. Oh, stoikiometri. Oke. Hmm. Dapat 90 LB. Kita lanjut ya. Kakak, kakak screenshot dulu ya buat Iya, laporan. Kita senyum aja kali ya. Smile. Ada LB. Gak macet ya. Oke. Kita lanjut ke kita sekarang masuk ke stokiometri. LB ada 2 kali kan pertemuannya ya. Satu lagi sama Kak Andin ya. Jadi kalau kita nggak iya, selesai pertemuan stokiometrinya nanti bisa dilanjut ke Kak Andin ya. Oke, nih stokiometri ini ada peta konsepnya. Stokiometri itu nanti eh, kita akan banyak bahas tentang mol. Ya, nih peta konsepnya. Ini ada persamaan reaksi. Ini adalah si hukum dasar ya. Nah, ini adalah hukum dasar. Ntar ada reaksi pembatas. Tadi kita udah bahas sedikit ya, reaksi pembatas. Ini konsep mol. Mol itu ada banyak ya rumusnya ya. Ada gram per mr, ada jumlah partikel per bilangan Avogadro, ada VSTP per 22,4, ada banyak lah pokoknya. Ada sekitar 5. Nanti ada di dalam padatan, ada di dalam larutan, terus ada juga kalau misalkan dia gas, terus ada juga kalau misalkan dia partikel gitu. Nah, terus nanti kita kenalan ada namanya atom relatif, ada juga molekul relatif. Kalau atom relatif itu per atom. Jadi misalkan H2O berarti ada atom H dengan atom O gitu. Kita pakai coret-coret aja. Ya, misalkan kayak H2O. Nah, H2O itu ada lebih dari satu ya huruf besarnya, berarti dia masuknya ke Mr. Mr itu dia untuk senyawa atau molekul. Nah, kalau atom itu berarti H-nya berapa, O-nya berapa, dia per satu atom gitu. Ini ARH-nya 1, O-nya 16. Jadi kalau misalkan H2O berarti H-nya ada 2 nih, berarti 1 kali 2, 2 ditambah sama 16. Jadi total MR air adalah 18. Contoh lagi misalkan NH3. Buat N itu AR-nya satunya, N itu buat satu AR-nya 14. H itu 1. Berarti NH3, N-nya ada 1, 14 kali 1, 14. H-nya ada 3. Nah, i, berarti total 17 gitu ya. Ada AR, ada MR. Ini hukum dasar kimia nih. Nah, nanti stokiometri larutan. Jadi stokiometri larutan itu ada padatan. Stokiometri konsep mol itu ada padatan. Ya, padatan itu gram per mr gitu. Nah, nanti kita kenalan sama mol. Mol itu buat apa sih? Mol itu kayak satuan. Kayak misalkan berapa berat badan kamu? Satuannya biasanya dalam bentuk kilo gitu kan. Atau misalkan, nah dia kalau satuan dari zat itu namanya mol.
Nah, mol itu kalau dia berupa padat, karena kan zat itu ada padat, cair, ada gas. Nah, kalau dia padat, dia pakai gram per mr. Kalau misalkan dia partikel, dia pakai satu partikel itu ada 6,023 kali 10 pangkat 23 atau 6,02 kali 10 pangkat 23. Terus ada juga VSTP, ini kalau misalkan VSTP per 22,4 itu kalau dia gas. Ya, nih, ini buat gas. Ini buat padat, ini buat partikel. Partikel itu yang nggak kelihatan kayak atom-atomnya gitu. Ini misalkan kita ngomongin karbon gitu kan, pensil kan si karbon itu ada banyak ya bentukannya. Jadi karbon itu ada yang ada intan, ada grafit. Grafit itu kayak misalkan pensil. Pensil itu kan kalau yang item-itemnya yang suka pakai nulis, nah itu tuh grafit. Nah beda intan sama grafit, sama-sama karbon, tapi dia yang satu itu pensil itu kalau kita tekan dia bisa patah ya. Tapi kalau intan yang dihasilkan sama mutiara, sama kerang, itu tuh kerasnya luar biasa. Gitu. Jadi dia sama-sama karbon, tapi dia bisa menghasilkan dua hal yang berbeda. Jadi satunya rapuh, satunya keras banget. Gitu. Nah itu partikel ya. Jadi kalau misalkan ngomongin pensil, berarti dia ada jutaan partikel karbon yang menyusun si pensil. Gitu. Jadi nggak cuma satu. Nah, satu partikel itu setara dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Jadi banyak banget gitu. Jadi sampai bisa jadi kelihatan yang bisa dilihat oleh mata, berarti itu ada jutaan, bahkan ratusan juta, bahkan miliaran gitu. Atom-atom yang menyusun. Terus ada juga larutan nih. Larutan itu ada molaritas nih, satuan dari konsentrasi. Mol dibagi dengan liter, atau bisa juga mol itu sama dengan konsentrasi dikali dengan liter. Ya, liter itu satuannya volume. Jadi mol itu sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Nah, ini ada pengenceran. Ini nanti pengecerannya selebihnya dipelajarinya pas kelas 11 literasi. Tuh, kita lanjut. Nah, buat apa sih belajar stokiometri? Jadi stokiometri itu biar hitungannya jadi presisi, jadi tepat gitu. Kayak ngomongin kalau kita mau buat kopi susu gitu kan, es kopi susu. Dia kan harus tepat ya antara perbandingan kopi, susu, sama gula gitu. Kalau misalkan kebanyakan kopinya nanti jadi pahit. Kalau kebanyakan susunya terlalu manis, ya. Kalau misalkan akhirnya kebanyakan nanti malah jadi kurang rasanya. Jadi dia harus tepat. Nah, biasanya yang paling sering banget dipakai nih kayak skincare. Kan banyak ya sekarang ya orang-orang yang pengusaha-pengusaha itu dia buat brand skincare. Ya, jadi dia buat formula sendiri, dia nge-create sendiri formulanya buat menciptakan skincare. Nah, kalau misalkan dosisnya itu nggak sesuai, bisa-bisa bukannya skincare, bukannya care, malah jadi breakout gitu kan, malah bukan bukan care ya, tapi malah jadi bahaya gitu, jadi danger. Nah, jadi si stokiometri itu kenapa dipelajari? Karena untuk perhitungan kimia untuk tahu nih seberapa banyak sih bahan yang kita butuhkan, atau seberapa banyak sih hasil yang kita bisa dapat, atau gimana caranya dengan bahan seadanya kita bisa dapat hasil yang maksimal gitu. Ya, dan kalau misalkan dihitungnya tepat, ya, itu pasti hasilnya juga bakal presisi, bakal tepat juga. Nih, kayak misalkan skincare ya, skincare dan kosmetik. Nah, ini contohnya misalkan dia kandungan satu skincare ada kandungan dari niacinamide dan vitamin C. Ya, itu kan dia fungsinya buat menutrisi kulit ya, buat melembabkan kulit. Nah, kalau dia kurang, dia nggak terlalu ngefek ya, tapi kalau dia kebanyakan dia bisa bikin breakout atau iritasi gitu. Jadi dia harus benar-benar, biasanya sih konsentrasi niacinamide itu 5 sampai 10% tuh udah tinggi banget gitu. Jadi nggak mungkin lebih dari itu. Kalau lebih dari itu bahaya. Bisa-bisa baru dipakai sekali udah kering kulitnya gitu. Terus ini juga penerapannya di green energy, kendaraan listrik. Nah, baterai HP atau mobil listrik itu bekerja sesuai dengan reaksi kimia. Jadi kan si baterai HP kita ini dia dari litium, ya. Jadi gimana caranya diformulasiin biar baterai
HP itu awet gitu. Tapi nggak juga bisa dipakai seumur hidup. Jadi dia ada jangka waktunya gitu. Terus ada juga nih climate action ya, carbon footprint. Jadi kalau misalkan di Indonesia mah belum terlalu diterapin ya. Jadi kalau di luar negeri itu di negara-negara maju emisi karbon itu dihitung gitu. Jadi kalau misalkan kendaraan itu banyak mengeluarkan gas emisi karbon dioksida, dia bisa-bisa dendanya banyak banget gitu. Karena kalau misal apalagi Jepang ya, kayak Jepang itu udah maju banget. Makanya orang-orang Jepang itu cenderung dia lebih prefer naik kendaraan umum dibandingin bawa kendaraan pribadi gitu. Karena saking segitunya untuk apa namanya menjaga lingkungan gitu. Kalau di Indonesia berlomba-lomba ya. Mungkin satu rumah ada satu orang yang udah yang satu orang dia bisa punya 5 atau 10 motor gitu kan. Nah, terus ada juga cooking and baking mastery gitu. Jadi buat masak ya tadi ya, dia harus pakai takaran yang pas. Tuh, itu contoh contoh stokiometri dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untungnya apa sih? Untungnya adalah biar efisiensi. Ya, jadi kalau misalkan gimana nih, kalau kita udah biasa mengira-ngira gitu kan, misalkan mau buat nasi goreng dengan nasinya sekian, garamnya sekian, bawangnya harus berapa banyak, itu kita kan, kalau kita terbiasa untuk mengira-ngira, nanti jadi kan kayak koki-koki itu kan udah tinggal ini aja ya, ya nggak perlu lagi lihat resep gitu. Jadi udah jadi master gitu. Buat apa? Biar dia efisien, nggak ada bahan baku yang terbuang. Kritis terhadap informasi. Jadi kita nggak langsung percaya nih. Misalkan tadi ada skincare yang mengandung 20% niacinamide, itu harus kita perhatiin. Bisa jadi malah bukannya care di kulit, malah jadi breakout gitu. Ya ini juga buat masa depan ya, kayak tadi, energi terbarukan, terus food science, dan seterusnya. Ini tadi kita belajar nih, buat apa sih belajar stokiometri? Jadi stokiometri itu ibarat kayak Google Map gitu. Jadi kan kalau Google Map misalkan kita mau ke suatu tempat yang kita nggak tahu tempatnya di mana, kalau kita pakai Google Map kita bisa tahu nih, oh Google Map itu kan biasanya mengarahkan di jalan yang paling efisien ya, yang dia ngurangin macet, yang dia paling cepat sampai tujuan, walaupun kadang nyasar juga ya, tapi nyasarnya udah langka banget. Ya jadi dia fungsinya adalah untuk tahu. Jadi kita pakai Google Map, kita bisa lebih efisien bahan bakarnya dan bisa lebih cepat sampai tujuan gitu. Bentar ya, kata cek dulu. Oke, kita lanjut. Nah, tadi yang pertama ada persamaan reaksi, tadi kita udah bahas. Yang penyetaraan, hukum dasar juga kita udah bahas. Nah, mulai dari hukum ini masih ada juga ya. Nanti kakak tambahin juga buat perhatian soal mandirinya ya. Nah, sekarang kita lanjut aja ke ini sama tadi ya, tabel-tabel istilahnya, tokohnya, terus ininya, keyword-keywordnya. Nah, konsep mol. Ya, tadi mol itu dia ada padat, cair, gas. Zat itu ada padat, cair, sama gas. Tadi kita udah bahas juga tentang air dan MR. Kita dulu ya. Ya, mol itu dia bisa juga rumusnya pakai gram per mr. Mol itu dia lambangnya N. Bisa juga VSTP per 22,4. VSTP itu volume dalam keadaan temperatur. Ini biasanya P-nya itu 1 atm, T-nya itu 25 derajat Celcius. Jadi dia bisa aja dia nggak nyebutin STP, ya.
Tapi dia pakai keterangan P-nya 1 atm, suhunya 25 derajat Celcius. Ini buat padatan. Ini buat gas. Terus bisa juga buat larutan, sama dengan konsentrasi dikali dengan volume. Ini buat larutan. Atau JP per bilangan Avogadro 6,02 kali 10 pangkat 23. Terakhir, nih yang tadi ya, OF yang ditanya. OF yang ditanya per OF yang diketahui ditanya dikali mol yang diketahui. Ini yang si Avogadro ya. Nah, ini adalah rumus-rumusnya si mol. Nah, nanti kita akan pakai dia buat apa aja. Bentar, kita pakai bukunya jadi ya. Kalau LB pakai buku apa di sekolah penerbitnya? Ini sekolah yang bikin. Intinya kayak, Oh, itu buatan sekolah sendiri. iya. Hmm, Tapi dikasih buku pendamping juga, buku Intan Pariwara. oh, dan Pariwara. Jadi nanti bisa tuh request ini ya, yang soalnya banyak sama Kak Andin dari bukunya LB ya. Iya. Oke, mana nih? Nah, nih, tadi konsep mall. Nah, kita langsung ke soal aja. Nah, di sini diketahui ada 0,1 mol H2SO4. Yang ditanya adalah jumlah partikel ini berarti JP ya. Ini sama. Ini jumlah atomnya masing-masing. Bentar. Kita ke contoh soalnya dulu aja ya, biar nggak ini. Nah, ini suatu sampel mengandung 5 mol emas. Ya, berapakah jenis partikel unsur emas? Ya, di sini partikelnya kalau emas itu dia dia di sini emas murni ya. Jadi dia hanya terdiri dari partikel AU aja. Karena di sini emas murni. Kalau misalkan yang campuran berarti nanti biasanya dikombinasi sama logam lain. Dan biasanya kalau misalkan campuran itu dia lebih murah harganya. Ya, kalau emas murni yang 24 karat, dia harganya lebih mahal karena dia murni pure dari AU atau emas. Yang ditanya berapakah jumlah partikelnya? Kalau misalkan dia ada 5 mol, berarti pakai rumus mol yang pakai jumlah partikel nih. Berarti mol itu sama dengan JP per bilangan Avogadro. Ini selalu tetap nih bilangan Avogadro.
Jadi dia selalu 6,02 kali 10 pangkat 23. Ini nggak usah pusing sama pangkatnya ya, pangkatnya jadi followers aja nih, LB. Nah, di sini N-nya jadinya 5 nih, berarti JP-nya sama dengan mol dikali dengan 6,02 kali 10 pangkat 23. Molnya tadi 5 ya, 5 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. 5 kali 6, 30,01 ya. 30,01 kali 10 pangkat 23. Jadi kalau koma kayak gini, tapi pusing nggak kalau koma-komanya banyak? Semoga. Enggak ya. Jadi pokoknya kalau pangkat tuh followers saja dia. Jadi kita fokusnya sama bilangan pokok yang depan aja. Hmm, Nih, biasanya kalau ini seputar ini sih ya, JP per ini. Kita lihat apa namanya. Ini sama nih ya. Di sini 10 mol MgCl2. Jumlah partikelnya sama nih. Berarti JP sama dengan mol dikali dengan bilangan Avogadro. Dia selalu tetap. Berarti 10 dikali 6,02 kali 10 pangkat 23. Berarti jadinya 60,2 kali 10 pangkat 23. Gitu. Dia kalau JP dia nggak ada satuannya. Ini masih sama ya JP. Yang agak beda dikit yang nomor 9 nih. Ya, di sini diketahui ini angkanya jelek ya. Kita pilih angka yang bagus saja. Nomor 5. Hitunglah mol air yang mengandung 3,01 kali 10 pangkat 22. Pokoknya kalau dia udah pangkat yang banyak, dia pasti JP. Ini JP-nya 3,01 kali 10 pangkat 22. Ini ditanya molnya. Ya, berarti molnya itu sama dengan apa? Tadi mol itu sama dengan JP per 6,02 kali 10 pangkat 23. juga. Jadi berapa nih, LB? 10 pangkat 22 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Kalau di sekolah boleh pakai kalkulator gak? Boleh. Tapi kalau pakai kalkulator kayak gini malah lebih lama sih ngitungnya. Karena pangkatnya banyak banget. Nah, ini ada tipsnya. Jadi fokusnya pakai angka depan aja. Ya, belakangnya abaikan aja. Karena dia rata-rata bulat. Ya, 3 bagi 6 berarti jadinya setengah. Ini pangkat 22 sama pangkat 23. Kalau dia pangkat kayak gini berarti diapain? Pangkatnya berkurang atau bertambah kalau dibagi? Ber- berkurang. Iya, berkurang. Berarti 22 dikurang 23. Iya. Berarti setengah dikali 10 pangkat min 1. Berarti setengah itu 0,5, 10 pangkat min 1 itu 0,1 ya. Jadi 0,05 jawabannya. Mol. Gitu. Nih, coba yang nomor 10 nih. Yang ditanya molnya, kalau JP-nya sekian. Berarti mol sama dengan JP per 6,02 kali 10 pangkat 23. Dua, tiga. Ya, 1,204 dikali 10 pangkat 18 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Sama ya, fokusnya angka depannya aja dulu. Ya, ini jadi 12. Kalau jadi 12 berarti ini kan kalau 1,2 sama 6 nggak bisa ya. Jadi kita jadiin 12. Kalau dia jadi 12 berarti dia ngutang ya. Karena kan dia dari 1,2 jadi 12. Berarti dia ngutang. Kalau misalkan dia angkanya bertambah besar, kan 1,2 jadi 12. Berarti dia nolnya itu nambah. Jadi misalkan yang tadinya, atau pangkat negatifnya jadi nambah. Ya, jadi ini berkurang 1.
Nah, jadi ini totalnya jadi tinggal 17. Kenapa? Karena tadi dari 1,2 kita jadiin 12, 12,04. Tapi kalau misalkan kebalikannya, misalkan dari 104, nih kita mau dijadiin 1,204. Nah, kalau kayak gini kan dari yang awal ini kan besar ya. Nah, kalau besar jadi kecil, dia pangkatnya jadi nambah. Ya, jadi ini kita lihat nih bergeser berapa angka nih. 1, 2. Nah, jadi pangkatnya, jadi kalau misalkan dari 120,4, jadi 1,2 itu sama dengan 1,204 dikali 10 pangkat 2. Kenapa pangkat 2? Karena dari awalnya 1, 120,4 diubah jadi yang lebih kecil. 1,204. Dia bergeser 2 koma. Ya, jadi pangkatnya Hmm? bertambah. Tapi kalau misalkan dari kecil ke besar, pangkatnya jadi berkurang. Contoh nih, misalkan apa ya, satu satu dua. Nah, gini, kita mau ubah jadi 1204. Nah, ya dari kecil ke besar. Kalau kita mau ubah jadi ini, berarti kan ini kan 12 koma sama 1.200 kan gedeannya 1.200. Berarti kalau kayak gitu dia akan berubah jadi pangkat negatif. Negatif berapa nih? Kita lihat. Dia bergeser berapa dari 12,04 ke 1204. Dia bergeser berapa koma? 2. Berapa koma? 2. Berarti jadinya pangkat negatif 2. 2. Itu. Paham, Elbi? Pokoknya kalau Paham. misalnya dari kecil ke besar, dia kan kalau kecil ke besar butuh modal. Nah, modalnya berarti dia ngutang dulu nih. Ya kalau misalnya dari besar ke kecil, berarti dia surplus. Jadi pangkat positif. Kayak tadi nih, ini kan kita dari 1,2 kita mau ubah jadi 12 koma. Biar mudah dibagi sama 6. Berarti dia bergeser satu angka di belakang koma. Nah, karena dia bergeser satu dan jadi lebih besar, berarti dia ngutang nih. Jadi pangkat ini jadi berkurang satu. Jadi tinggal 17. Jadi kalau kita iniin berarti 12,04 kali 10 pangkat 17 per 6,02 kali 10 pangkat 23. Nah, ini baru kita bagi nih, 12 sama 6, ini diabaikan aja biar nggak pusing. 12 sama 6 berarti 2. Ini pangkatnya tinggal dikurang ya, 17 dikurang 23. Jadi berapa tuh? Pangkat negatif Min, berapa? min 6. Min 6. Nah, jadi 2 kali 10 pangkat min 6 mol. Tuh. Si bingung, Elbi? Iya, ini sebenarnya yang bikin ribet ini pangkat ini aja nih. Pangkat yang banyak gitu. Apalagi kalau soalnya pilihan pilihan ganda, dia banyak penjebaknya. Nih, tadi kita udah kenalan ya sama ada AR, ada MR. AR itu untuk atom relatif, jadi untuk per satu atom. Kalau MR itu molekul relatif, jadi dia buat molekul atau senyawa. Kayak H2, berarti 2 atom H-nya ada 2, jadi 2 dikali ARH. O2 berarti 2 dikali ARO. CO2 berarti ada C sama O. C-nya 1, O-nya 2. Gitu. H2O berarti 2 dikali ARH, karena dia atom H-nya ada 2, plus 1 kali ARO. Kalau ini CH3COH, nah ini berarti digabungin aja nih. Ini kan C-nya jadi ada 2. Jadi 2 dikali ARC, H-nya 3 tambah 1 jadinya 4, O-nya 1 sama 1 jadinya 2. Jadi totalnya 60 mR-nya. Gitu. Kalau yang kayak gini, nih kalau kayak gini kita hilangin dulu nih dalam kurungnya biar nggak kejebak. Jadi kita kaliin dulu nih angka 2-nya. Berarti total N-nya ada 2, H-nya ada 8, CO3. Berarti 2 dikali ARN, karena N-nya ada 2, plus 8 dikali ARH, C-nya 1, O-nya 3. Tinggal dijumlahin. Nanti jadi 96. Paham ya untuk AR dan MR ya? Nah,
Ini sekarang rumus mol yang tadi kita udah kenal sama JP, yang ini sama gram per mr atau gram per AR. Nah, contohnya ini, hitung masanya. Ya, berapa? Di sini ada 5 mol besinya, berapa masanya? Tadi masa itu sama dengan, atau mol itu sama dengan massa, atau massa itu disingkatnya bisa juga GR, bisa juga massa. GR per, karena di sini besi doang, Fe doang, berarti pakainya AR. Atom relatif, karena dia cuma satu atom doang. Kalau dia huruf besarnya lebih dari satu, berarti MR namanya. Berarti 5 sama dengan GR-nya ditanya, AR-nya 56. Berarti GR-nya 56 kali 5. Iya. Ya, berapa nih? 280. Terus yang ini nih, diketahui molnya urea. Ya, yang ditanya berapa nih masanya? Berarti kita cari dulu ya, urea MR-nya itu berapa. Kenapa pakai MR? Bukan AR, LB. Karena itu senyawa. Ya, betul. Karena dia senyawa. Ya, berarti lanjut. Kita hitung MR-nya, C-nya ada 1 ya. Ini berarti dikali 1. Berarti ini 12 ditambah dengan O-nya juga 1 ya. Ini dikali 1 berarti tambah 16. N-nya, nah ini dikeluarin dulu ya. Berarti N-nya dikali 28 ditambah dengan O-nya, H-nya 2 kali 2 jadi 4 kali 4. Berarti tambah 4. Ditotalin, ini sama ini jadi 40, ini sama ini 20. Berarti totalnya 60. Yang ditanya ininya apa namanya? Masanya. Berarti masanya langsung aja ya dikali ya. Berarti massa atau GR itu sama dengan mol dikali dengan MR. Molnya 0,75, MR-nya 60. Ini kalau kayak gini lama banget tinggalinnya. Tapi 0,75 itu kita bisa ubah jadi 75/100 atau kita kecilin jadi 3/4. Nah, kali 60. Jadi lebih enak kaliinnya. Ini 15 kali 3 jadi 45 gram. Ya. Dan seterusnya nih ya. Pokoknya dia rumusnya pakai yang ini. Nanti dia ada versi yang gabungan. LB coba pilih 2 soal dari sini. Mau pilih soal yang mana? Yang 1 dan 2. 1 dan 2, iya. Pilih salah satu aja, 1 poin aja buat dikerjain sama LB. Sebenarnya sama aja sih. Satunya 1, duanya 1. Satunya yang B, Yang B, ya. Yang duanya hmm, yang B juga. yang B juga. Oke. Silakan dikerjakan.
Ada yang bingung, Elbi? Yang satu Ih, b udah dapet? belum. Belum? Rumusnya catat gak tadi? Yang mol sama dengan gram per mr atau ar. Hmm. Ini mol. Elbi lupa ya tadi rumusnya ya? Iya. Bilang aja tadi harusnya. Kalian dong Hmm. rumusnya gitu. Nah, contohnya, mau kita bahas? Boleh. Ya, kita bahas ya. Sini diketahui 5 mol belerang ya. AR-nya 32. Berarti langsung aja yang ditanya massa. Massa itu adalah GR. Berarti GR itu sama dengan, ini kita kali ya, sama dengan mol dikali dengan AR. Kenapa AR? Karena dia S doang ya. Molnya 5, AR-nya 32. Berarti jadinya 160 gram. Nah, lanjut. Yang dari sini. Di sini diketahui masanya 800 gram. Ini berarti GR-nya 800 gram. CaCO3. Nah, kalau CaCO3 kita harus cari dulu nih MR-nya. Ca-nya 1 ya, berarti 40 ditambah C-nya 1, berarti 12 kali 1, 12. Ditambah O-nya 3, berarti 16 kali 3. Berarti ini 48. Nah, ini ditambahin 60. 60 tambah 40 berarti 100. Nah, berarti molnya sama dengan gram per mr-nya. Gramnya 800, mr-nya 100. Jadi 8 mol. Mau LB catat dulu? Udah. Udah, oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Nanti kita udah bahas dua hukum mol ya. Dua rumus mol. Ada yang masih bingung, LB? Sampai sini? Enggak. Enggak. Oke. Ya, kalau nggak ada pertanyaan, makasih ya LB ya. Ya. Jadi kalau misalkan ada yang bingung, nggak apa-apa, chat aja. Nanti ini Hmm. semuanya nanti kakak kirim ke Notion, nanti kakak rapihin dulu. Oke, ya kita akhiri. Makasih banyak LB. Sekian. Ini LB nanti lanjut lagi ya jam 7 ya. Iya. Mantap, semangat ya. Iya. Iya, LB nanti kalau misalkan mau ke Andin, kan LB masih agak malu-malu ya. Nanti kalau misalkan bingung, nggak apa-apa tanya aja. Ya, Oke. kayaknya LB anaknya pemalu ya.
Atau Hmm. sama orang baru kenal aja pemalu. Hmm. Oke, makasih Elbi. Ya. Ya, selamat malam.